yang penting sekarang adalah bagaimana anak atau kita sendiri pribadi yang mau kuliah ini menentukan kita ini mau jadi apa kali ya. Bener. Kita ini mau kemana? Karena jangan-jangan kuliah dan sekolah hanyalah tempat pelarian kita yang nggak tahu mau ngapain dalam hidup. Akhirnya ya udahlah gue datang setiap hari terus ntar lulus naik kelas terus kuliah. Terus lulus bahkan aduh mau ngapain ya lanjut S2 gitu. Nah, Ya, jadi bener. bagi mungkin poin pentingnya adalah kita tuh mau jadi apa kali ya. Tapi kalau sudut pandangnya agak global gitu ya, kita ngelihat ada jutaan orang gitu. Ini kan sudut pandang individual nih. Bener. Yang spesifik, yang khusus gitu, dengan pikiran yang sudah terencana gitu. Aku sih ngelihat itu bagus. Tapi kalau kita ngelihat misalnya generasi di Indonesia gitu. Tidak semua bapak ibu itu bisa ngajarin anaknya membaca, menulis, kemudian dengan tahapan yang sama di satu level. Makanya ada spesialisasi tempat di mana dia belajar dengan segmentasi itu. Katakanlah sekarang banyak pesantren juga kan. Saya termasuk yang kalau ngajarin hafalan anak itu nggak bisa, nggak mudah. Karena Anda nggak hafal. Iya. Tapi begitu masuk di sistem sekolahan itu dia punya metode, dia punya sistem kurikulum yang kemudian itu bisa mencapai titik itu. Nah, itu juga jadi satu poin sih menurut saya. Jadi memang ada aspek penting yang itu perlu dijalani, walaupun ada alternatif lain yang mungkin akan lebih baik. Jadi lebih bersifat kontekstual sih menurutku. Tapi kalau aku ngelihatnya ya, ada juga terlalu banyak pengorbanan di usia. Aku kan sekolah nih. Setelah aku peres dari semua ilmu yang sampai sekarang aku pakai, ya itu mungkin kayak 10% gitu. 90% itu ya hafalan yang tinggal dilupakan setelah ujian aja. Gitu kan. Maksudku adalah untuk bisa sampai ke titik bisa membaca, belajar dan lain-lain skill-skill dasar itu, kita itu kadang juga harus ngelihat bahwa sekolah itu seringkali mengajarkan sesuatu yang nggak akan pernah dipakai anak kita sampai kapanpun gitu. Maksudnya, contoh misalkan pelajaran biologi gitu. Yang paling aku ingat ya reproduksi gitu misalnya, atau bab-bab. Ya maksudnya. Tapi aku ngeliat kayak Ustadz Felix misalkan dia ngajakin Koko misalkan nanem langsung gitu, nyangkok langsung, ngestek langsung gitu. Itu aku yakin akan kepegang sampai nanti gitu. Maksudnya adalah kita juga harus ngeliat sekolah mana yang bisa mengajarkan hal-hal itu yang akan long lasting dipakai sama anak, bukan hanya sekedar masuk dan keluar ngabisin waktu gitu loh. Oke. Aku mau nambahin ya. Konteksnya perkuliahan nih. Nah, aku mau nambahin. Tadi ini bahasannya Ustadz Wimar sama Ustadz Husen adalah pentingnya sekolah sama pendidikan. Ini Kita kuliah. kita kuliah. Kita mau kerucutkan nih bahasan kuliah. Kalau membaca menulis oke lah kita bahas lain kali lah, karena itu masalah pendidikan dan sekolah. Ustadz Husen sih mulai. Kita spesifik ke kuliah, Ustadz. Nah, Ya kuliah itu sebenarnya sama aja menurut saya. Jadi emang itu kan kuliah bagian membaca dari menulis. orang udah bisa membaca Itu menulis jenjang. sebelum kuliah, Ustadz. jenjang yang melanjutkan itu. Misalkan contohnya sekarang deh, kita ngomongin soal roket, kita ngomongin soal itu emang yang kerja di situ emang bisa sembarang orang kan kayaknya nggak juga bisa. gitu. Harus kan orang yang memang sudah terverifikasi, orang yang punya maksudnya gini. Mungkin kalau lu pengen jadi Elon Musk-nya gitu ya, atau lu pengen jadi orang kayanya, atau lu pengen jadi orang yang bisnisnya, mungkin nggak harus gitu. Tapi kan pada titik-titik tertentu memang perlu banget loh. Ini kalau kita semua misalkan menganggap pendidikan disamaratakan ya, atau kuliah menjadi hal yang disepelekan. Pada banyak kasus juga kita butuh ini kalau dokter kurang, kalau misalkan tenaga ahli yang ngurusin teknisi itu kurang, di mana itu perlu orang yang benar-benar ahli gitu. Nah itu kan berbahaya. Efeknya adalah punten nih. Misalkan kemarin kasusnya COVID atau apa, itu kan banyak yang menganggap dokter menjadi tidak penting perannya. Akhirnya fatwa-fatwa medsos tuh menjadi lebih penting gitu loh. Lebih dipercaya. Mitos-mitos bahwa ada chip di gak sih di vaksin dan lain-lain menjadi aneh kan. Maksudnya ada ranah gitu yang memang tuh menurutku perlu kuliah gitu. Kalau enggak jadi nggak bisa gitu. Kalau untuk mencari yang sektor itu menurut aku memang harus. Dan sektor itu juga tidak sedikit gitu. Nggak sedikit. Iya kan? Oke, kita manfaatin YouTube, tapi yang bikin YouTube. Oke, coba tapi nih. yang teknisi YouTube kayak itu kan hal yang butuh ilmu gitu. Oke, kita manfaatin apa ya? Sekarang misalkan kita bisa bermusik. Tapi kan gimana orang yang bisa membuat semua sistem itu, yang bisa nyusun semua itu kan butuh ilmu gitu. Tergantung dulu musiknya dalam apanya gitu menurut aku sih. Karena as long orang itu bisa bikin musik terus orang denger dan orang suka, ya itu yang dicari orang masalahnya, bukan legitimasi dia sarjana musik atau bukan. Gitu. Kayak misalkan arsitek itu termasuk menurut aku bagian yang perlu.
Ya Ustadz nih bikin rumah segede gini gitu. Kalau misalkan terus pas dilihat arsiteknya cuma otodidak kan, ya jangan dong. Itu yang sering terjadi, pintu mau ditutup susah gitu. Air kok malah bukan ke lubangnya malah ke sini. Tangganya ke sini terus nggak nyambung lagi kemana gitu. Iya. Ya Gitu. engineer mesin tuh termasuk Nih, hal ada yang- satu mobil. Kita nih pakai mobil enak-enakan, tapi kan itu kan ada orang yang bikin Sudah gitu. lah, Nih. itu tugas orang Jepang. Nih, Mereka harus tanggung jawab, sudah menjajah Indonesia, sekarang buatkan kami mobil. wow, begitu konsepnya ya. Nyuruh ya. Sekarang udah tugasnya orang Cina kali. Nih ada Oh, iya, satu benar. bahasan panjang nih. Menurut teman-teman ya udah pasti jawabannya sih. Kalau dakwah gimana? Apakah dakwah itu menjadi bagian yang harus ada legitimasi? Maksudnya lulusan pendidikan. Iya, dia bukan LC kenapa dia dakwah gitu. Menurutku kalau dakwahnya tidak. Hmm. Dakwahnya enggak. Tapi Konten yang iya apa? ilmunya iya. Karena seluruhnya seluruh orang, bahkan orang yang apapun, dia wajib berdakwah gitu dengan Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. sebut dalil lu salah bahaya. Oh. Artinya kok. Lupa. Udah kuliah Mas. Tapi di sisi bahwa ilmu untuk tadi kan dakwah kan menyampaikan ya, Iya. atau mengajak kan. Da'a, Tapi kan da'i. ketika sudah harus mentafsirkan ilmu hadis dan lain, menurutku orang Iya, ada harus ilmunya. Nah, berfatwa gitu ya. mungkin di zaman dulu sistemnya tidak disebut kuliah sih, dimana ya ada satu orang ulama, ya dia suruh orang datang belajar, tapi ya mungkin masih Kalau gitu. dulu zaman awal belum ada kampus tuh, legitimasi orang bisa disebut ulama itu Ya, dan dapat kan sanad, dari sanad kan kan dari masjid. ya jadi prosesnya itu kan talaki namanya. Jadi ada yang punya expertise, kemudian dia mendampingi itu sampai titik di mana orang akan ngasih ijazah. Iya. Sebenarnya istilah-istilahnya mirip-mirip sih. Iya. Hanya itu kemudian diformalisasi Menjadi ya. menjadi satu institusi. Namanya kuliah tadi. Kalau di Turki kan ada namanya kuliezi. Satu Area. tempat area yang itu memang untuk membentuk sebuah peradaban kan. Jadi saya pikir kalau memang memikirkannya orang per orang itu akan lebih sederhana. Tapi kalau kita udah ngelihat ini ada sekian ratus ribu orang nih. Nah, kalau berpikirnya di titik itu orang akan berpikir ini harus ada sistemnya dong. Talaki menjadi sulit ketika kayak gitu ya. Iya. Jadi lebih diperluas. ya, dan jadi seterusnya. universitas itu sebuah sistem pembaharuan untuk Nah. mengakomodir banyaknya Bid'ah gelombang dong orang. nanti. Hah? Ya, Ya emang ini ngomongin nggak ada di zaman kuliah ya Rasul. kalau di zaman Islam ya. Itu ada memang aliran yang positivisme. Yang positif kayak Ustadz Husain ini positif terus ngelihat kuliah. Ada yang memandang keberadaan kuliah ini sebagai negativisme, negatif. Ya Apalagi nih. konspirasi dan segala macam, kemudian membatasi orang untuk berperan, membatasi orang untuk berpikir, menyibukkan orang dengan sesuatu yang dia nggak pakai yang juga nggak penting ya. atau pembodohan, Ya. pencetakan pekerja-pekerja murah dan segala macam Ya, itu ya, kan seiring berjalan itu juga itu pembahasan penting nggak penting kuliah akan senantiasa ada. Kalau kita kembalikan ke Islam, Islam itu sebenarnya tempat kuliah itu ya masjid, tempat belajar itu ya masjid. Seharusnya, Idealnya. Dan Nabi itu nggak kuliah, tapi Nabi bisa menghasilkan kualitas-kualitas yang nomor satu di dunia berangkat dari masjid. Itu sebagai seorang pendidikan. Nah, jadi yang menjadi keresahan bagi kita misalkan apakah kita bisa melanjutkan perjuangan Nabi misalnya kalau ngomongin dakwah ya dengan sesuatu yang sudah berbeda, bukan dari masjid berangkatnya tapi dari ruang-ruang kelas yang memang sekarang kalau kita ngebahas kelas dan kuliah kita bukan menjadi promotor lagi tapi menjadi seorang pengekor karena universitas itu brandnya mau nggak mau kita harus bilang Barat lebih mengungguli kita. Barat Kan lebih kalau dalam mengungguli konteks belajar agama kan ada Mesir, ada Saudi, mana gitu, Iya. Madinah itu. Tetap yang megang Barat gitu. Ya, jadi aku itu ada kritik ya tulisan ketika awal mula universitas itu dikenalkan di dunia Islam. Karena universitas itu kalau kita tarik sejarahnya itu ya antara Islam sama nggak Islam. Karena itu yang bikin adalah Islam tapi yang Syiah. Jadi pro kontranya memang banyak di sejarah. Iya. Maka ada satu keluhan yang mengatakan semenjak kuliah ini diadakan, kami itu dengan guru-guru kami terhalang oleh tembok. Sehingga kami itu hanya belajar ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam kelas, tapi kita tidak bisa belajar tentang
adab dia, bagaimana dia menjalani kehidupan. Karena nggak bisa ngikutin. Karena nggak bisa seharian, ngikutin. Terhalang sama ya, tembok. Cuma ada jam-jamnya gitu. Jam-jam kan. kerja. Ya, Iya, paham. jam-jam Dulu kuliah ketika tuh ya. di masjid kami 24 jam bersama guru kami belajar dengan dia dan kami melihat gerak-geriknya. Makanya kan kita tahu misalkan Ibnu Malik itu Imam Malik itu kalau sekali kajian 5.000 orang, di saat itu tidak ada sound system, apa yang dilihat sama orang, nggak semua orang itu kedengeran gerak-geriknya Imam Malik. Jadi gimana Imam Malik buka buku, gimana Imam Malik segitu ngefansnya orang dulu ya. Terus dulu kami belajar di dalam masjid duduk di atas tanah. Dari situ hati kita menjadi rendah, hati kita kemudian menjadi mensyukuri, hati kita itu menjadi gak sombong. Sekarang ketika ada universitas dan ada kelas, kita diberikan meja dan kursi dan kita dimasukkan di dalam kelas dan tidak semua orang bisa mengakses dalam situ sehingga kami ngerasa lebih baik daripada mereka. Muncul Ada kesombongan. kritik-kritik kayak gitulah gitu. dan itu banyak gitu loh. Iya, Kritik-kritik kayak gitu zaman dahulu. Berarti kan artinya sekarang zaman udah berlangsung nih. Berarti memang tinggal kita nih mengembalikan mungkin ruhnya tadi ya. Artinya walaupun kita kan itu kan semua adalah kebendaan sebenarnya kan, bahwa kursi adalah benda. Tinggal gimana kita tetap menjaga kayak tadi kali ya, ketawaduan di saat kita di kursi dan di kelas. Gimana kita tetap menghargai seorang guru walaupun tadi kita tidak sering bertemu. Itu dulu obrolan kita waktu pertama bikin kelas eksekutif Yung ngaji kan. Kapan kita ngobrol gitu? Oh ya kita kapan? Apa? Waktu di Aku lupa Jogja. yang mana. Di Jogja. Ya, pertama ya. kali kita bikin kelas kan kita mikirin banget kan aturan-aturan apa yang harus berlaku di dalam kelas. Kayak contohnya handphone di silent. Oh ya. Gitu maksudnya. Terus kemudian kita lebih prefer orang duduk di bawah kan daripada duduk di kursi kalau memang memungkinkan gitu. Kenapa bukannya kita pengen kita di atas mereka di bawah, enggak, tapi kepengen yaitu tadi ada sentuhan yang lebih personal daripada duduk di meja sambil belajar gitu. Even Terus juga memfasilitasi hangout. Jadi gitu. walaupun bukan gurunya tapi setidaknya dia ada Iya. kehidupan transfer ilmu melalui pertemanan, ikatan emosional antar mereka seperti gitu kalau kan. Nabi kan juga melakukan seperti itu kan ya. Karena kadang orang cuma berpikir kayak misalkan ngundang ustadz, udah yang penting cuma ustadznya datang ngomong kita dengerin, nggak gitu ilmu itu bisa kita pegang kan. Ada banyak sekali aspek yang harus difikirkan di luar daripada itu. Makanya kalau online pun aku minta mereka untuk wudhu, aku minta mereka untuk kemudian fokus, yang lain dikelirin dulu kalau bisa ada di dalam ruangan sendiri, nggak tiduran. Karena kan bisa banget kita ikut kelas sambil tiduran lah, sambil apa. Sering banget saya. Even sambil Jadi kalau aku ngelihat jalan-jalan. base-nya itu kan seorang muslim atau seluruh orang Islam itu kan wajib ya. Belajar. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Nah, itu sebagai base-nya. Nah, tadi sekolah, kemudian kuliah, itu wasilah, tools. Jadi untuk mencapai titik itu ada banyak ruang gitu. Artinya saya anggap penting kuliah itu bukan ansih kuliah aja gitu, hanya kuliah aja. Tapi ruang lain tuh juga harus dibuka gitu loh. Ruang lain juga harus dibuka. Jadi ya dia kuliah juga, dia juga bermasyarakat. Dia juga karena zamannya sedang begitu sekarang ya. Jika tidak di tanda kutip ya nggak dikasih lembaga juga mungkin agak sulit ya. Tapi lembaga saja tidak cukup tadi ya. Pun kalau orang tidak merasa kuliah itu nggak sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dia nggak perlu kuliah. Gitu untuk mencapai satu titik tertentu kan. Jadi nggak usah dipaksain juga di titik itu. Jadi kayak tadi yang penting kuliah itu menurut saya paradigma yang nggak bener juga gitu. Karena memang nggak perlu ngapain juga gitu. Kuliah kalau penting. Iya. Karena memang ada orang yang punya pilihan misalnya autodidak aja udah cukup. Atau berguru sama orang kan sekarang ada tuh kayak mentor atau coach betul, untuk bisnis tertentu gitu ya. Itu kalau memang itu pilihannya nggak harus kuliah ya ngapain? Karena kuliah itu tadi terbebani dalam tanda kutip ya. Ada materi-materi yang banyak yang dia harus selesaiin yang itu nggak butuh. Kayak gitu. Berarti yang penting sekarang adalah bagaimana anak atau kita sendiri pribadi yang mau kuliah ini menentukan kita ini mau jadi apa kali ya. Bener. Kita ini mau kemana? Karena jangan-jangan kuliah dan sekolah hanyalah tempat pelarian kita yang nggak tahu mau ngapain dalam hidup. Akhirnya kayak udahlah gue datang setiap hari, terus ntar lulus naik kelas terus kuliah. Terus lulus bahkan aduh mau ngapain ya, lanjut S2 gitu. Jadi benar. Baik mungkin poin pentingnya adalah kita tuh mau jadi apa kali ya. Setelah itu baru memilih tools yang tepat kali. Dulu waktu saya kuliah di IPB itu dapat pelajaran ilmu tanah. Ulang-ulang mulu ya PB-nya. Ilmu tanah. Padahal aku ngambil jurusan sosial tuh, komunikasi Universitas pengembangan Ekimi masyarakat.
Oh ya. Apa Itu ambil dapat apa mata kuliah apa? Komunikasi pengembangan masyarakat. Oh itu kan sama banget sosial. pas aku di apa? Komunikasi pengembangan UII, masyarakat. Di FE apa industri itu yang internasional program dulu aku pernah di situ juga belajar komunikasi Ya juga sih. itu dapat mata Aku juga kuliah. belajar komunikasi sih, Dapat- musik itu komunikasi. Hei, ini mau ngasih tahu mata kuliah Dapat tanah. mata kuliah tanah. Aku juga kepikiran sama Berarti temenku itu. antum komunikasi bukan. sama tumbuhan Iya gitu dan itulah tanah. yang aku tanya ke Tanya. Kita ngapain sih belajar ilmu tanah? Toh nanti juga nggak akan ditanya kita akan tentang kembali ke tanah. Lah itu temanku itu iseng banget. Nanti begitu kita masuk kubur, itu malaikat mungkin nanya, ini tanah jenis apa? Molisol atau podisol gitu-gitu. Udah lucu teman Anda ya. Polisol, Iya. Monisol, Iya kan? podisol. Ada jenis-jenis tanah kayak gitu tuh namanya. Oh. Udah iya tanah sengketa. Ya maksudnya itu. Itu kan bagian dari sistem yang bikin sistem mungkin perlu Tapi serius meriset ilmu tanah. lagi gitu. Kira-kira Jenis-jenis kebutuhannya tanah. apa sih Bener. untuk pendidikan itu? Nah, itu Orang dia, ini nggak teman-teman perlu belajar ngaji yang sekalian. lain gitu. Luar biasa, konten yang sangat menarik ya. Saya kira sudah Tapi terjawab semua. Google bikin itu loh gadget buat komunikasi sama tumbuhan tahu? Iya tahu. Coba cari namanya Google Tulip. Iya. Tahu nggak tahu proyeknya masih lanjut atau enggak? Jadi itu kayak sebuah tancepan gitu cepat. Nanti dia akan bisa mengindikasikan itu di pot itu tanamannya lagi happy atau enggak. Iya, ada vibes-nya. Memang Ah, ada dia ini, bisa nilai ada, itu. Ada dokter yang mempelajari itu memang. Nah, yang Gitu bikin ya, itu ya. kuliah. Iya, kita tinggal cari uang buat beli alatnya. Beli kalau alatnya jadi. dan untuk cari uang buat beli alatnya nggak Nggak perlu perlu kuliah. Gitu. Ya, Tapi intinya- kadang-kala lulusannya itu gak relevan loh sama kerjaannya. betul sih. Memang. Betul Oke, sih. Makanya. jurusan apa? Musik. Musik, Sosiologi. sosiologi. Ekonomi. Tapi Antum nggak dari lulus. S1 sosiologi Komu- emang. Ekonomi aku- manajemen. Komunikasi men. pengembangan komunitas sih. Oke. Makanya aku bikin komunitas yuk ngaji. Oke. Kita tanah soalnya. Ini apa? Komunikasi, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi masih nyambung kan? Ada Nyambung, ngomong-ngomongnya. nyambung. Aku industri, Industri. kapitalis. Wow. Ya. Ya. Berarti Aku bisa membangun industri perkelasan ternyata Wow. di dakwah. Iya masih Jadi, kebawa sih. jadi ada aku yang lihat memang manfaat. ada pola gitu juga sih. Artinya kita belajar sesuatu, kita ambil prinsipnya, Ya, kemudian diaplikasikan ke bentuk yang lain. Setuju. Jadi sebenarnya kalau bilang nggak penting-penting banget juga enggak sih. Nggak ada yang sia-sia lah Salah yang kuliah kita pun belajar. sebenarnya ada pasti ilmu yang diambil walaupun tadi cuma 10% pun Ya. tetap aja ada kan mempengaruhi. Setidaknya kalau salah kuliah ada bahan untuk diceritakan kepada orang lain. betul. Iya. Jangan begini, jangan begitu. Iya. Iya. Iya, bahkan nggak lulus kuliah pun bisa jadi bahan, iya. Jadi bahan. Iya, jadi bahan. Jangan kayak bapak ya nak. Itu bahan juga Benar, sih. benar. Jadi contoh yang tidak boleh dicontoh. Nah, itu. Jadi nanti teman-teman silakan Jadi ibroh ya. tentukan dulu ya arah hidupnya. Ini mau kemana saya nih, mau jadi apa saya ke depannya. Iya. Terus melihat ke diri juga Oh, aku potensi dirinya apa. Itu penting tuh. Dulu ya. tuh aku salah milih jurusan tuh gara-gara itu. Oh, nggak tahu. Mau Jadi jadi kan- sidul ya dulu ya. Iya benar. Serius nggak bercanda. Nggak jadi dulu itu aku 2006 kan lulus SMA. Mau nyari. Oh tadi udah mau kelar. Udah. Aku udah closing. Saran Tapi dulu. nggak apa-apa. Mau closing. Nggak apa-apa. Antum gimana tadi? Di 2006 itu aku mikir ini kerjaan yang banyak dicari orang apa. Ya. Salah satunya yang bisa kemana-mana waktu itu teknik industri. Iya benar. Karena Zaman selain itu. ke industri bisa ke bank lah, bisa kemana dulu kan mikirnya. Iya, iya. Menurut antum ini Sidul berarti insinyurnya industri itu? Enggak, Enggak. aku kan insinyur. Iya. Enggak. Aku Kan kalau- antum pengen jadi Oh, kayak gelarnya Sidul. insinyur ya? Iya, kayak di Aku situ. kalau misalkan lulus 3-4 tahun sebelum aku lulus, aku insinyur gelarnya. Tapi Kalau kan sekarang, dokter Andes. sekarang sarjana teknik. Oh, dokter Andes. ya? sebelumnya. Dulu ST. ya, memang insinyur, ST dokter, manis. DRS. Nah, aku salahnya adalah berpikir ketika mau masuk kuliah, aku nyari sesuatu yang ramai sekarang. Bukan berpikir revolusioner 5 tahun lagi apa kan lulusnya 4-5 tahun lagi. Oh, jadi jangan lihat sekarang lagi hype apa, lihatlah kira-kira 5 tahun lagi saat aku 4 sampai lulus. 5 tahun lagi itu akan Apa seperti ya? apa. Oh, Terus yang berarti. kedua, yang ini sebetulnya lebih penting dari yang pertama, kalian mau nggak hidup seperti profesi itu? Karena banyak orang yang setelah berprofesi dari apa yang dia cari, oh ternyata nggak enak ya hidup jadi Seorang yang itu. even dokter loh. Iya, iya, iya. Kayak misalkan kalian mikir dokter enak, kalian tuh kalau jadi dokter, let's say kayak dokter kandungan, dokter IGD, Iya, iya, itu iya. udah nggak punya jam tidur, Bener. itu harus Jauh dari keluarga, kadang malam-malam. malah- bener. Iya. Masalahnya kalau nunggu mikir, nganggur itu juga gak enak diomongin tetangga. Enggak kan mikirnya semingguan aja.
Nah, baru sadar semester 3 biasanya itu begitu. Iya, dipikirnya dokter itu enak, padahal kadang-kadang juga nggak enak badan. Oke. Demikian konten kita hari ini. Please lah, aku udah diem Silakan dari- kalian tulis di kolom komentar kalian gimana, apakah kuliah itu penting atau nggak penting, dan silakan jelasin kira-kira kenapa tuh alasannya ya. Enggak, mau nyoba lagi nih. Ada lagi kan? Enggak, yang terakhir ini barusan. Coba pantun untuk orang ngajak ke membership kan. Ah, Apa? Jangan pantun dong, kata-kata inilah sebagai Iya. seorang rektor Iya. membahas kuliah nih, ada pesan Gimana apa nih? untuk jadi gabung orang- membership? Iya. Untuk jadi membership nggak harus kuliah, Iya. dan teman-teman yang sudah kuliah bisa menjadi membership. Oke, ya jadi Sip. penting nggak penting jadi membership. Iya. Itu aja. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah gitu doang. Udah gitu doang.